Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajarku. Go. Nah, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman semua yang nonton video channel Belajarku diberi kelancaran, kesehatan, serta kesuksesan dalam mempersiapkan CPNS 2023. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang TIO ya, khususnya untuk materi hubungan kata di mana ada sinonim, ada 2 kata berkaitan atau 3 kata berkaitan, ada juga antonim. Gitu. Nah, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, serta like dan teman-teman bisa komen nih di video ini jika teman-teman ada request soal gitu. Nah, contoh komennya nanti seperti ini ya, gitu. Soal yang pertama, semiotika sama dengan A. Simbolisme, B. Ilmu tentang tanda, C. Ilmu seni, D. Perumpamaan, E. Ungkapan kata. Nah, teman-teman boleh menebak dulu nih, kira-kira jawabannya apa sih? Semiotika itu sama katanya apa? Gitu. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, E. Oke, sudah ditebak. Nah, sebelum kita nebak, kita harus tahu dulu arti semiotika itu apa sih? Nah, semiotika adalah sebuah ilmu disiplin, ya, sebuah ilmu disiplin dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda, gitu ya, mengkaji tanda-tanda pada suatu objek. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, E yang menyatakan tentang ilmu tentang tanda, itu apa sih? Nah, berarti jawabannya adalah yang B, gitu. Nah, sekarang kita bahas A, B, C, D-nya ya. Simbolisme. Nah, simbolisme ini merupakan tentang simbol ya, tentang simbol atau logo, itu bukan termasuk tanda-tanda. Berarti yang A bukan, terus kemudian yang C, ilmu seni, ini juga bukan. Perumpamaan ini sebuah kata ya, ungkapan kata juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal yang kedua, hayati. Nah, hayati adalah A. Menjiwai, B. Hidup, C. Meresapi, D. Tumbuhan, E. Tanaman. Nah, hayati ini familiar sekali ya. Di benaknya teman-teman atau di kehidupan sehari-hari itu familiar sekali. Nah, teman-teman boleh menebak dulu nih, apa sih jawaban untuk nomor 2 ini? Oke, sudah ditebak. Langsung kita bahas. Hayati adalah hidup, ya, adalah hidup atau kehidupan atau bisa juga makhluk hidup. Jadi, untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang B, ya, sesuai dengan arti kata hayati, gitu ya. Nah, yang A bukan, menjiwai juga bukan, meresapi. Nah, A sama B ini memiliki arti kata yang sama ya, menjiwai dan meresapi, jadi bukan. D sama E ini juga bukan. Tumbuhan sama tanaman ini dua kata yang memiliki arti yang sama. Gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 3. Paras. Sama dengan A, ganti, B, cukur, C, wajah, D, salah, E, payah. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Oke, sudah ditebak. Nah, kita masuk pengertian dari paras itu apa sih? Nah, ini arti kata paras ya, menurut KBBI adalah rupa muka, wajah, contohnya parasnya yang cantik. Gitu. Jadi, untuk nomor 3, jawabannya adalah yang C. Paras itu adalah wajah, atau rupa atau muka gitu ya. Kalau yang A bukan ya, ganti bukan, B cukur bukan, D juga salah, E juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 4. Efektif. Efektif adalah A. Mujarab, C. Canggih, D. C. Tepat sasaran, D. Efisien, E. Kerja. Nah, teman-teman boleh nebak dulu. Efektif itu apa sih? Oke, sudah ditebak. Nah, kita masuk pengertiannya dulu efektif.
Nah, menurut KBBI, kata efektif ini berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat ya. Manjur, berhasil, dan berlaku. Jadi, kata efektif ini setelah melakukan suatu proses dan berhasil. Ya, dalam melakukan prosesnya itu berhasil. Nah, ini dinamakan efektif. Atau manjur. Nah, manjur ini bisa diartikan juga mujarab. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang A, mujarab gitu ya. Nah, kalau canggih bukan, tepat sasaran juga bukan, efisien. Nah, pasti teman-teman nebaknya efisien ya. Biasanya kan ada kata efektif dan efisien. Padahal dua kata ini berbeda, tidak memiliki arti yang sama. Gitu. Kalau efektif itu lebih ke berhasil, lebih ke manjur, lebih ke mujarab. Tapi kalau efisien ini lebih menyatakan waktu. Jadi waktunya itu lebih hemat, lebih lebih singkat, lebih simpel, lebih sederhana gitu. Jadi bukan yang D, terus yang E juga bukan. Jadi jawaban yang nomor 4 ini yang tepat adalah yang A, mujarab. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komen. Lanjut soal nomor 5, natalitas. Nah, natalitas ini sama dengan A, pertarungan, B, jenjang, C, perayaan, D, kelahiran, E, kematian. Nah, teman-teman boleh nebak dulu kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ditebak. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Natalitas. Natalitas, menurut KBBI adalah laju kelahiran yang memperlihatkan jumlah keturunan. Jadi intinya adalah kelahiran ya di sini. Intinya adalah kelahiran. Nah, natalitas ini juga familiar di kehidupan teman-teman. Biasanya ada disnatalis gitu ya. Disnatalis. Nah, itu kan suatu perayaan ulang tahun ya. Suatu perayaan ulang tahun suatu universitas, suatu sekolahan gitu biasanya ada acara disnatalis gitu. Sehingga untuk jawaban nomor 5 ini adalah yang D, kelahiran ya. Natalitas itu masuk kata kelahiran. Nah, yang A bukan, yang B bukan, yang C bukan, yang E bukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 6, sakit, titik 2, dokter. Sama dengan A, patah, titik 2, tumbuh, B, album, titik 2, foto, C, rusak, titik 2, montir, D, lantai, titik 2, licin, E, maju, titik 2, mundur. Nah, teman-teman boleh menebak dulu kira-kira jawaban nomor 6 ini apa. Oke, sudah ditebak? Oke, sekarang kita bahas. Jadi di sini ada dua kata, di mana dua kata ini saling berkaitan. Di mana sakit, kita butuh dokter ya. Kalau kita sakit harus butuh dokter. Nah, terus kita bahas nih dari pilihan jawabannya yang A, patah. Itu tumbuh. Bukan ya. Album, foto juga bukan. Rusak, butuh montir. Nah, ini benar ya. Ketika mobilnya rusak atau motornya rusak, itu butuh montir. Yang C, lantai, licin juga bukan. Maju, mundur juga bukan. Jawabannya adalah yang C. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 7. Murid, titik 2 buku, titik 2 perpustakaan. Sama dengan A, kendaraan, mobil, baja. B, nasabah, uang, bank. C, kerja, karyawan perusahaan. D, piring, gelas, rak. E, mobil, motor, supir. Nah, teman-teman boleh nebak dulu kira-kira jawabannya apa. Oke, sudah ditebak. Mari kita bahas. Nah, kalau di soal nomor 6 itu ada dua kata berkaitan atau berhubungan. Nah, kalau di soal nomor 7 ini ada 3 kata ya. Ada murid. Nah, ini sebagai subjeknya. Terus kemudian ada buku, objeknya, terus perpustakaan ada di keterangannya. Tuh. Nah, jadi ini murid butuh buku ya, butuh buku. Bukunya ada di mana? Di perpustakaan. Gitu. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E yang kira-kira sama nih polanya yang mana ya? Gitu. Kita bahas satu-satu ya.
Kendaraan. Kendaraan, mobil, baja. Nah, mobil dan baja ini termasuk dalam kendaraan ya, termasuk kendaraan, termasuk salah satu jenis kendaraan. Jadi polanya tidak sama dengan soal ya, bukan. Terus kemudian yang B, nasabah, uang, bank. Nah, nasabah ini sebagai subjeknya, uangnya sebagai objeknya, banknya ini sebagai keterangan tempatnya. Jadi nasabah butuh uang, ya ke bank gitu. Jadi sama ya polanya. B. Terus kemudian kerja, karyawan, perusahaan. Nah, kerja ini termasuk verb apa ya? Kata kerja. Terus kemudian subjek. Ini keterangan ini bukan ya. Piring, gelas, rak. Juga bukan ya. Mobil, motor, supir. Juga bukan. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 8. Awal, akhir. Sama dengan A. 1-10, B. Mei, Juni, C. Sabtu, Minggu, D. Gelap, terang, E. Januari, Desember. Nah, teman-teman boleh menebak dulu. Kira-kira jawabannya apa sih untuk nomor 8 ini? Oke, sudah ditebak. Langsung kita bahas. Nah, dua kata ini berkaitan ya, di mana menyatakan periode ada awal dan menyatakan ada akhir berhubungan dengan waktu atau periode gitu. Nah, berarti di pilihan jawaban A, B, C, D, E yang berhubungan dengan periode, berhubungan dengan waktu yang mana sih? Gitu. Nah, ini A, nomor A 1-10 bukan ya. B, Mei, Juni itu bukan bulan awal atau bukan bulan akhir. Sabtu Minggu juga bukan menyatakan hari awal atau hari akhir. Gelap terang bukan. Yang E, Januari, Desember. Ya, benar jawabannya adalah yang E. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 9. Cacing, belut. Sama dengan A. Pestu, terumbu karang. B. Kuda laut, kuda. C. Kepiting, semut merah. D. Gajah, jerapah. E. Singa, tupai. Nah, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu nih jawabannya apa. Oke, sudah ditebak? Nah, langsung kita bahas ya. Di sini kan ada cacing, belut. Nah, ini sama-sama binatang, di mana bentuknya ini sama ya. Cacing itu kan bentuknya lonjong gitu, lonjong panjang gitu kan. Terus belut ini juga panjang, lonjong gitu ya. Nah, jadi di sini bentuknya sama ya. Sama. Nah, terus kita cari di pilihan jawaban A, B, C, D, E ini yang bentuknya sama gitu ya. A. Pestu terumbu karang. Nah, ini bukan ya. Pestu terumbu karang ini bukan. B. Kuda laut, kuda. Nah, ini kuda laut. Nah, kuda laut sama kuda ini kan bentuknya sama nih ya. Cuma ukurannya yang berbeda gitu. Nah, ini dulu, kita centang dulu. Kepiting, semut merah, bukan, beda banget. Gajah dan jerapah sama-sama gede tapi bentuknya beda ya. Singa, tupai, bukan. Nah, yang mendekati itu adalah yang B, kuda laut, kuda gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, kuda laut sama dengan kuda. Tuh, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 10. Pohon, tunas. Sama dengan A. Pelajar, guru. B. Mobil, setir. C. Ranting, rotan. D. Ibu, anak. E. Kunci, pintu. Nah, teman-teman boleh menebak dulu. Kira-kira nomor 10 ini jawabannya apa sih? Tuh. Oke, sudah ditebak. Nah, kita bahas ya. Di soalnya ini pohon tunas. Jadi, akan menjadi pohon diawali dengan tunas dulu gitu ya. Akan menjadi pohon diawali dengan tunas. Nah, lanjut. Pelajar, guru, bukan ya. Kebalik harusnya. Mobil setir juga bukan. Ranting, rotan juga bukan. Ibu, anak. Nah, akan menjadi ibu ketika melewati anak dulu. Oke. Pintu, kunci juga bukan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang
D. Ibu, anak. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal nomor 11 dan nomor 12. Nah, ini latihan soal buat teman-teman ya. Ada 2 soal ini. Teman-teman boleh menebak kira-kira jawaban nomor 11 apa, 12 apa, dan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, nanti akan saya komen apakah jawaban teman-teman ini sudah benar atau kurang tepat ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Dan di description itu ada link soal ya. Teman-teman bisa download, bisa pelajari, dan bisa buat menambah latihan teman-teman gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, ku.